Dalam hal ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang pertama ada upaya untuk mempertentangkan iman dan ilmu pengetahuan. Artinya iman dan ilmu pengetahuan dianggap tidak ada hubungan, tidak ada relasi, tidak ada korelasi, bahkan dianggap oleh mereka ya selalu bertentang. Hal ini sebenarnya dipopulerkan pemikiran ini oleh namanya astronom Rusia yang namanya ya Gagarin. Manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Ya, di mana motif tujuan dia pergi ke luar angkasa, ke bulan waktu itu. Untuk mau menunjukkan perlawanan dia kepada Tuhan, artinya untuk mau menjelaskan, untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada di mana-mana, termasuk di bulan. Tidak ada Tuhan. Nah untuk itulah Bapak Ibu, waktu dia pertama kali pergi ke sana, ke bulan, dia mengelilingi bulan, dia tidak menemukan Tuhan di sana. Lalu dia kembali ke bumi, dia menjelaskan kepada mahasiswanya bahwa selama di bulan dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa Tuhan juga tidak ada di bulan. Seperti di bumi Tuhan juga tidak ada. Beberapa tahun kemudian dia kembali lagi pergi ke bulan untuk yang kedua kali. Dia berkeliling-keliling di bulan. Dia juga tidak menemukan Tuhan. Lalu dengan penemuan itu dia begitu semangat ingin cepat-cepat kembali ke bumi untuk mempengaruhi pikiran mahasiswanya. Yang mana dia mau mengatakan, sungguh terbukti Tuhan itu tidak ada. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu dia mau kembali ke bumi, disitulah Tuhan mempertemukan dirinya dengan astronot Rusia ini. Dengan cara apa? Pesawat yang dia pakai itu meledak. Ya, tanggal 27 Maret 1968. Kesimpulannya apa Bapak Ibu kira-kira? Orang yang menentang Tuhan tidak sulit bagi Tuhan untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Orang yang meniadakan Tuhan tidak terlalu sukar juga bagi Tuhan untuk menunjukkan kepada orang itu bahwa saya ada, kata Tuhan. Nah, saya kira ini prinsip ini perlu kita jelaskan kepada jemaat atau anak-anak kita sendiri atau orang kita layani Bapak Ibu ya. Supaya mereka jangan anggap enteng tentang Tuhan. Nah, yang kedua adalah memisahkan iman dan ilmu pengetahuan atau independensi. Artinya ilmu dan iman berjalan sendiri-sendiri dalam garapannya masing-masing, bidangnya masing-masing, dan metode dan cara kerjanya masing-masing. Yang sangat populer memisahkan antara iman dan ilmu pengetahuan pada zaman ini, lahirlah tokoh-tokoh penggagas munculnya paham komunisme dunia yang namanya Karl Marx, Stan Lenin. Mereka ini menggagas paham sosiologis, humanis, yang akhirnya mereka melahirkan paham komunisme dan Marxisme. Selama 70 tahun mereka ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menguasai pemahaman pemikiran banyak orang di dunia ini. Baik dalam bidang politik dan juga bahkan dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang segala sesuatu. Bahkan sampai hari ini paham Marxisme ini masih ada, khususnya di negara-negara komunis. Contoh Korea Utara. Dulu di Soviet, puluhan tahun Uni Soviet memiliki paham komunis, tapi akhirnya runtuh juga. Sehingga Uni Soviet itu terpecah-pecah wilayahnya, salah satunya Ukraina. Ukraina itu Bapak Ibu, mayoritas
Kristen, Katolik, dan Protestan. Sedangkan Uni Soviet itu masih 50-50. Ateis dan Kristen. Negara kita pun hampir-hampir saja mau menganut paham komunis. Bahkan Bapak Ibu, presiden kita pertama, ya pada waktu itu mengizinkan namanya Partai Komunis Indonesia kan. Itu adalah dampak dari pola berpikir dari tokoh Karl Marx dan Lenin sebenarnya. Yang saya artinya ke Indonesia pun juga sampai kecipratan juga. Nah, tapi walaupun begitu jayanya mereka pada zamannya Bapak Ibu, selama 70 tahun. Namun pada akhirnya abad yang ke-20, mereka tumbang juga. Akhirnya mereka dihujat dan dihina justru oleh para pengikut. Artinya, Bapak Ibu, rupanya Tuhan tidak tiru. Waktu ada upaya manusia untuk terus memisahkan antara iman dan ilmu pengetahuan. Tuhan hidup, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Untuk itulah sebenarnya kenapa dalam konstitusi kita sangat dilarang paham komunis. Maka tidak boleh berdiri partai komunis di negeri. Boro-boro partai, paham pemikirannya saja. Tidak boleh. Ya, dalam konteks keberagamaan, mereka ini punya paham. Tuhan dan agama hanya urusan surga saja. Yang artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak butuh Tuhan. Itu konsep mereka. Yang kita butuh itu kesuksesan, kekayaan, dan juga apa? Ilmu pengetahuan. Adakah dampak signifikan dari paham ini di dalam kekristenan, kehidupan kekristenan hari ini? Ada. Contoh, ya, orang-orang Kristen yang tidak tertarik untuk berdoa, tidak tertarik baca Alkitab, tidak tertarik untuk mempercayai Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat, tidak tertarik juga untuk setia beribadah. Walaupun agamanya Kristen. Hari Minggu mereka kadang-kadang datang ke gereja, tapi itu hanya setor muka saja. Karena nggak enak. Tetangga kiri kanan, muka belakang kan agama lain. Dia satu-satunya Kristen di situ. Lah, orang agama lain taunya. Kita itu Kristen kan kalau hari Minggu. Maka dia ke gereja lah hari Minggu. Tapi sebenarnya, dia tidak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Yang di Uber, yang dicari, apa? Yang mau pengetahuan. Nah, saya banyak menemukan pola pikir ini di kalangan para pengusaha, Bapak Ibu. Saya menemukan banyak. Saya jadi ingat, saya ketemu dengan seorang bapak di Bandung. Dia lulusan satu perguruan tinggi ternama bersama dengan istrinya. Pengusaha kaya dan kaya raya, Bapak Ibu. Waktu dia belum pensiun, waktu dia masih produktif, sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Ini saya dapat konfirmasi ini dari saudaranya sendiri. Di mana saudaranya beliau ini orang yang saya layani. Lalu dia ajaklah si bapak ini untuk ikut belajar Alkitab. Lalu si bapak ini bilang, ah nggak penting, saya nggak butuh Tuhan.
Bagi saya semua apa yang saya punya hari ini udah cukup sampai saya dipanggil oleh Tuhan sampai saya pensiun, kata dia. Bapak Ibu tahu, orang ini nggak pernah ke gereja. Agamanya apa? Kristen. Yang mereka cari adalah uang dan uang. Beberapa bulan yang lalu saya dapat kabar dari saudaranya yang perempuan. Saudaranya bilang begini, Pak Tony, kakak saya itu stroke persis di hari ulang tahunnya. Langsung tidak bisa berdiri. Baru selesai tiup lilin potong kue, langsung stroke Bapak Ibu. Dia tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa duduk di kursi roda sampai hari ini. Nah, ini contoh. Orang yang menganggap tidak ada hubungan Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan, saya tidak butuh Tuhan. Yang saya butuhkan itu adalah ilmu pengetahuan untuk mendapat kekayaan yang ada di muka bumi. Yang ketiga, perbincangan atau dialog. Iman dan ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan dan iman memiliki hubungan yang saling terbuka dan saling menghormati. Karena kedua belah pihak antara ilmu pengetahuan dan iman ingin sama-sama memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. Pemahaman ini latar belakangi oleh pemikiran. Karena ilmu pengetahuan tidak seluruhnya objektif. Artinya Bapak Ibu, ilmu pengetahuan itu selalu ada kekurangannya, kan? Selalu ada kelemahannya. Untuk itulah sebuah penemuan baru itu hanya bisa berlaku dalam beberapa tahun, tapi di tahun kemudian akan ada lagi penemuan yang terbaru. Hal ini menandakan bahwa hasil atau produk dari ilmu pengetahuan kan subjektif, artinya bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Dalam bidang ilmu kedokteran, dulu kalau setiap ibu-ibu mau melahirkan, secara manual Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang, kalau wanita mau melahirkan, sesarnya tidak pakai manual, pakai di black seperti zaman dulu. Enggak, lebih simpel. Artinya apa? Proses operasi bagi seorang perempuan yang mau melahirkan saja, ya, alatnya, metodenya berubah-ubah. Itu menandakan produk dari pengetahuan subjektif. Sedangkan iman objektif. Artinya apa? Tidak pernah berubah. Bisa dapat dipercaya. Menjadi ukuran, menjadi standar bagi kita hidup di dunia dan di surga. Karena dasar daripada iman adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka di dalam konsep ini Bapak Ibu, mulai ada keterbukaan. Di mana orang tidak hanya mencari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya atau setinggi-tinggi, tapi mulai juga orang terbuka untuk mencari Tuhan. Mulai muncul dalam konteks ini kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan ini sangat bagus. Nah, ada bagian yang berikutnya itu memadukan iman dan ilmu pengetahuan. Artinya, integrasi iman dan ilmu pengetahuan saling berhubungan satu dengan yang lain. Contoh, teologi natural atau teologi alamiah mengatakan bahwa eksistensi atau keberadaan Allah dapat disimpulkan dari bukti-bukti dan rancangannya dalam alam semesta yang disebut dengan namanya wahyu umum, Bapak Ibu.
Artinya dalam pemahaman ini, ya, Tuhan dapat dipahami, dapat dimengerti. Tuhan sungguh selalu hadir di dalam setiap ruang waktu kehidupan manusia. Maka salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kehadirannya, menunjukkan kasih kuasanya. Tuhan menciptakan matahari untuk semua orang apapun agamanya. Tuhan memberikan bumi tempat semua manusia untuk berteduh di bumi ini. Apapun keyakinannya. Tuhan memberikan kepintaran dan kecerdasan bagi semua orang. Apapun kepercayaannya. Apapun sukunya. Apapun kewarganegaraannya.